Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini oleh anugerah Tuhan kita dikaruniai satu kehidupan yang baru, satu kesehatan, kekuatan, bahkan sukacita di dalam kita melakukan banyak perkara. Kita patut mengucap syukur untuk kasih setia Yesus dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, kita akan mengawali hari kita pada pagi hari ini dengan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi panduan kehidupan setiap kita orang-orang percaya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur oleh anugerah Tuhan hari demi hari dapat kami lalui. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tuntun langkah hidup kami. Mengucap syukur pagi hari ini Tuhan karuniakan kehidupan yang baru, ada kekuatan, ada penghiburan, bahkan pertolongan dari Tuhan untuk kami dapat mengerjakan tugas kami, tanggung jawab kami yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Bersama-sama dengan Sobat Messenger di dalam Bread of Life pagi hari ini, kami akan mengawali hari kami dengan mendengar kehendak Tuhan bagi kehidupan kami melalui pembacaan firman Tuhan. Roh Kudus ajar kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, kami simpan dalam hati dan menjadi panduan kehidupan kami hari demi hari, sehingga kami didapati sebagai pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pagi hari ini terambil dari kitab Roma pasal 12. Kitab Roma pasal 12 ayat ke-9 hingga yang ke-16. Roma pasal 12 ayat 9 hingga ke-16, demikian firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang-orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ayat 12 saya bacakan sekali lagi. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Dan firman Tuhan diberkati setiap kita yang membaca dengan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, tema perenungan kita pagi hari ini adalah berdoa bagi semua orang. Berdoa bagi semua orang. Di dalam sebuah gereja, mereka kehilangan seorang nenek yang berusia 85 tahun yang bernama Leonor Tuttle. Gereja ini sangat kehilangan, bahkan keluarga sangat kehilangan, karena nenek berusia 85 tahun yang dipanggil pulang ke surga. Nenek Leonor Tuttle adalah seorang prajurit doa yang setia. Setiap pagi dalam ibadah doa pagi di gereja, sang nenek selalu hadir dalam ibadah doa. Berdoa bagi gereja, berdoa bagi jemaat, berdoa bagi hamba Tuhan, berdoa bagi orang-orang yang dia kasihi, keluarga, tetangga, sahabat.
yang selalu dia doakan dalam ibadah doa pagi di gereja. Bahkan dalam ibadah pemakaman, sang pendeta membawa kotak doa. Ternyata sang nenek ini punya kotak doa, yang di sana ada kartu-kartu, kertas-kertas yang berisi nama-nama orang-orang yang didoakan. Sang pendeta pun kemudian mendapati dirinya didoakan oleh sang nenek ketika dia menjalani operasi kandung kemih. Di situ diceritakan bagaimana sang nenek itu berdoa bagi kesembuhan sang pendeta yang menjalani operasi, berdoa bagi para dokter, perawat yang melayani, sehingga operasi dengan berhasil dengan baik dan bawa kesembuhan bagi pendeta. Dan kemudian ada nama-nama jemaat dalam pergumulan mereka masing-masing, ada tertulis di sana. Maka gereja sangat kehilangan seorang pendoa yang setia di dalam kehidupan berjemaat. Bahkan sang keluarga, beberapa anggota keluarga juga merasa kehilangan, karena selama ini sang nenek Leonor Tuttle selalu berdoa bagi setiap anggota keluarga, untuk anak, untuk menantu, untuk cucu-cucu. Selalu ada kesempatan diajak berdoa bersama dan mendoakan kehidupan mereka satu persatu. Dan ketika nenek ini, Leonor Tuttle, meninggal, kembali ke rumah Allah Bapa di surga, gereja kehilangan seorang pendoa yang setia. Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, kita sadari bahwa dalam kehidupan berjemaat bergereja, ibadah doa adalah yang paling sedikit dihadiri oleh jemaat. Dalam ibadah hari Minggu banyak, ibadah-ibadah komisi ada banyak, tetapi ketika ibadah doa tidak banyak yang hadir. Mereka memiliki berbagai rupa-rupa alasan untuk tidak hadir dalam ibadah doa. Teladan nenek Leonor Tuttle ini sungguh menjadi satu inspirasi buat setiap kita. Dia menyediakan waktunya berdoa bagi semua orang. Kalau kita membaca dan catatan kitab Injil, bagaimana Yesus pagi-pagi sekali dia juga berdoa kepada Allah untuk menyampaikan berbagai pergumulan kehidupan, tantangan pelayanan yang dihadapinya, dan tentu saja berdoa bagi para murid-murid, bagi orang-orang yang dilayani oleh Yesus. Nah, bagian firman Tuhan yang kita baca, Paulus berikan nasihat kepada jemaat di Roma. Jemaat Tuhan di Roma tentu mengalami begitu banyak kesulitan, tantangan, bahkan aniaya. Maka tidaklah mengherankan dikatakan di sana, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Berarti kehidupan jemaat Tuhan tidaklah baik-baik saja. Ada tantangan, ada kesulitan, ada kesesakan, ada penderitaan. Maka ayat ke-12 dikatakan demikian, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Paulus menasihatkan setiap jemaat Tuhan di Roma dan setiap kita sekarang ini, jemaat Tuhan, pengikut Kristus, dalam berbagai rupa-rupa pergumulan kehidupan yang kita alami, tetaplah membangun kehidupan doa. Bertekunlah dalam doa untuk menyampaikan berbagai pergumulan, pengharapan, kesulitan, penderitaan, seruan kita kepada Tuhan, bahkan pengucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan. Dan jangan lupa berdoa bagi semua orang.
kita menyadari bahwa doa orang benar besar kuasanya. Setiap kita yang berdoa dengan sungguh, dengan satu sikap penyerahan diri, bahwa kita terbatas, kita percaya Tuhan Yesus yang berkuasa di surga dan di bumi, sanggup untuk mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan kita, secara pribadi ataupun orang-orang yang kita doakan. Berkali-kali Paulus mendorong untuk setiap orang-orang percaya berdoa. Berdoalah bagi semua orang kudus. Berdoalah bagi para pemimpinmu. Berdoalah bagi saudara-saudara seiman. Bahkan Paulus pun memberikan satu teladan dalam surat-surat yang dia tulis. Aku ingat senantiasa kepada kamu dalam setiap doa-doaku. Tentu saja ini Paulus mendoakan jemaat-jemaat yang dilayaninya. Dan itu membawa satu pengharapan bahwa Tuhan Yesus memelihara, menuntun kehidupan setiap umatnya. Di tengah berbagai macam kesesakan, ancaman, tekanan, dan bahaya, umat Tuhan dilindungi, dipelihara. Betul, kita diizinkan mengalami berbagai rupa-rupa peristiwa keadaan yang membuat kita tidak nyaman, tapi kita boleh ada sekarang semua karena anugerah Tuhan. Bahkan ada orang-orang yang mendoakan kita tanpa kita tahu, tanpa kita sadari. Ada orang-orang di dalam gereja kita yang terus setia berdoa bagi kita semua. Karena itu Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, saya mendorong setiap kita, ayo kita datang dalam ibadah doa. Doa adalah kekuatan di dalam kita melayani Tuhan. Doa adalah kekuatan bagi kita untuk menjalani hari demi hari. Karena kita disadarkan kita tidak seorang diri, kita tidak berjalan sendiri, tapi kita bergantung, berserah, bersandar kepada Yesus Kristus. Dan ungkapan nyata adalah doa-doa kita. Jikalau kita tidak berdoa, berarti kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, mari kita membangun kehidupan doa, baik secara pribadi, untuk kita berdoa untuk semua orang. Karena Tuhan mengasihi semua orang, memelihara kehidupan mereka. Dan melalui doa-doa kita lah kesejahteraan itu boleh dialami oleh semua orang. Dan hadirilah ibadah-ibadah doa di gereja. Kita berdoa bagi saudara-saudara kita seiman. Kita berdoa bagi semua orang kudus untuk terus setia mengikut Yesus di tengah berbagai rupa-rupa tantangan yang dihadapi. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar dalam kehidupan di tengah dunia ada berbagai rupa-rupa pencobaan, penderitaan, kesusahan, kesesakan, di mana kami boleh datang kepada Tuhan Yesus dalam seruan doa-doa kami, baik berdoa bagi diri kami, tapi kami juga diajar untuk berdoa bagi semua orang, karena Tuhan mengasihi, memelihara kehidupan semua umat manusia di muka bumi ini. Ajar kami
untuk berdoa bagi sesama kami, berdoa bagi semua orang kudus, saudara seiman dalam berbagai rupa-rupa tantangan kehidupan yang dihadapi. Berdoa bagi keluarga, berdoa bagi para pemimpin bangsa dan pemimpin gereja, berdoa untuk kesejahteraan kota di mana kami tinggal, karena di sanalah kuasa Tuhan dinyatakan. Ajar kami ya Tuhan untuk membangun kehidupan doa yang dekat dengan Tuhan, karena kami tidak pernah ditinggalkan seorang diri. Doa adalah satu sikap nyata kami bersandar, berserah kepada Yesus Kristus yang pelihara hidup kami. Dorong kami ya Tuhan untuk boleh hadir dalam ibadah-ibadah doa di gereja-gereja Tuhan, karena doa adalah pilar pelayanan dalam gereja. Doa adalah kekuatan bagi kami setia dan giat untuk melayani Tuhan. Doa adalah bentuk nyata bagi kami mengasihi sesama, mengasihi saudara seiman dengan sungguh. Berkati kami semua ya Tuhan, untuk kami terus setia berdoa bagi semua orang. Kami serahkan untuk sepanjang hari ini dalam berbagai rupa-rupa aktivitas kami di tengah keluarga, tempat di mana kami bekerja, membuka usaha, dalam komunitas-komunitas kami ditempatkan, bahkan pelayanan kami, perjalanan kami. Tuhan Yesus berkati, lindungi, dan buat berhasil segala apa yang kami kerjakan. Cukupkan segala kebutuhan kami sepanjang hari ini. Berdoa bagi kami yang sakit, yang lemah tubuh, kami yang memasuki masa-masa pemulihan pasca operasi ataupun berbagai rupa perawatan. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan kami, pulihkan kami. Bagi kami yang bersusah hati, kami yang kesepian, kami yang merasa khawatir akan hidup ini, Tuhan hiburkan kami, ingatkan kami bahwa kami tidak pernah seorang diri. Kami hidup berpengharapan dalam Yesus Kristus yang berjalan bersama dengan kami. Berdoa setiap kami yang bergumul, berbeban berat, menghadapi berbagai kesulitan dalam usaha pekerjaan kami yang semakin surut, dalam studi kami yang tak kunjung usai, untuk kehidupan rumah tangga kami yang selalu ada di dalam berbagai rupa-rupa kesulitan. Tuhan Yesus, berikan hikmat bijaksana ketika kami mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan tambahkan kebaikan, pemulihan atas kami semua. Berdoa ya Tuhan untuk setiap sekolah tinggi teologi, setiap seminari di mana Tuhan pakai untuk memperlengkapi, membekali, membentuk anak-anak Tuhan yang Engkau akan utus sebagai hamba-hambamu, sebagai gembala di tengah jemaat. Tuhan Yesus yang akan mencukupkan segala kebutuhan hari demi hari, bahkan interaksi pembelajaran, bukan saja ilmu, pengetahuan, keterampilan, tetapi juga karakter ilahi yang terus dibentuk melalui kehidupan yang dijalani setiap hari. Berkati untuk para pengelola, para dosen yang terlibat dalam STT yang ada, senantiasa Tuhan berikan kasih, kesabaran, hikmat,
sehingga melalui berbagai rupa-rupa pelayanan boleh dibentuk anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang baik, yang setia. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, Engkau berkati untuk para tenaga medis kesehatan yang melayani di Indonesia, baik di rumah sakit, puskesmas, klinik, ataupun berbagai rupa-rupa pengobatan, perawatan alternatif. Sungguh Tuhan yang akan memberikan hikmat sehingga melalui berbagai rupa-rupa pelayanan kesehatan di tengah masyarakat dapat memelihara kehidupan masyarakat lebih baik, ada pemulihan, ada kesembuhan bagi mereka yang menderita. Tuhan Yesus, Engkau yang akan menolong, mencukupkan kebutuhan di dalam berbagai rupa-rupa pelayanan kesehatan di tengah masyarakat. Ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang kiranya mendukung, memelihara, bahkan menyembuhkan masyarakat yang ada di dalam berbagai rupa-rupa gangguan kesehatan. Tuhan yang memelihara kesehatan setiap masyarakat, kesehatan secara fisik, secara mental, secara kejiwaan, secara rohani, sehingga masyarakat Indonesia boleh mengalami satu kehidupan yang sungguh-sungguh mengalami sentuhan kasih Kristus. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan penuh kuasa dari Allah Bapa, serta kekuatan penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, hari ini kita diajar untuk berdoa bagi semua orang. Karena Tuhan Yesus mengasihi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Bahkan mendorong kita, memerintahkan kepada kita berdoa bagi semua orang-orang kudus. Karena senantiasa kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.